ini ya karena mungkin ada istilah Jawa ya ataupun kepercayaan Jawa tentang sebuah hubungan yang disebut dadung kepuntir, yang dimana beliau ini memiliki seorang adik yang kemudian adik beliau ini dinikahi oleh kakak istrinya, yang sebenarnya itu dalam aturan Jawa tidak diperbolehkan, Pak. Tidak diperbolehkan. Karena kalau itu dilanggar maka akan hancur salah satu. Iya, benar. Kepercayaan seperti itu, Iya, Pak, ya. memang. Dan setelah kejadian itu timbullah permasalahan-permasalahan keluarga yang menyebabkan beliau terusir dari rumah istri dulu, Pak, ya. Tadi yang mulai dari itulah. Oh, mulai dari situ emang. Iya. Dari situ ya. Yang permasalahan dia tuh. Dulu tuh nggak percaya. Desa itu di RT ku apa itu nggak percaya. Kalau saya bisa berpisah seperti itu nggak ada yang percaya. Makanya saya yakin, oh ini memang dadung kepuntir itu kalah salah satu. Mungkin saya yang kalah. Jalannya seperti ini. Saya harus berpisah sama istri, jalannya seperti ini. Gitu loh. Gitu, Pak, ya. Iya. Jadi kepercayaan dadung kepuntir ini dipercaya nggih monggo, mboten dipercaya memang faktanya Bapak mengalami gitu. Monggo ya. Oke, teman, jadi kalau saya bisa menyimpulkan ya kenapa beliau ini menempati tempat yang seperti ini ya karena mungkin ada istilah Jawa ya ataupun kepercayaan Jawa tentang sebuah hubungan yang disebut dadung kepuntir, yang dimana beliau ini memiliki seorang adik yang kemudian adik beliau ini dinikahi oleh kakak istrinya, yang sebenarnya itu dalam aturan Jawa tidak diperbolehkan, Pak. Tidak diperbolehkan. Karena kalau itu dilanggar maka akan hancur salah satu. Iya, benar. Kepercayaan seperti itu, iya, Pak, ya. Memang. Dan setelah kejadian itu timbullah permasalahan-permasalahan keluarga yang menyebabkan beliau terusir dari rumah istri dulu, Pak, ya. Itu aja. Apa yang susah, kita nggak usah macam-macam lah. Ya udahlah, kalau memang kita jodoh kita sampai di situ ya mau apa lagi, itulah. Tapi jenengan tetap legowo ikhlas menerima semua ini, Pak. Ya, saya tetap sampai hari ini saya nggak menyalahkan istri saya kok. Meskipun saya dibuat sakit, dibuat sakit hati, saya nggak nyalakan istri saya. Terus terang aja nggak nyalakan. Setelah saya berpisah dari istri saya selama 10 tahun itu saya cari solusi apa begini. Akhirnya ketemukan jawaban. Apa? Jawabannya itu, oh memang inilah hasil dadung kepuntir. Saya pisah dengan istri saya. Itu. Jadi Bapak langsung menarik sebuah garis kesimpulan, gitu ya. Bahwasanya apa yang terjadi dengan kehidupan jenengan saat ini merupakan sebuah bukti dari istilah Jawa dadung kepuntir. Itu pun dalam 1000 kakak, suatu kakak belum tentu ada satu yang seperti itu. Terjadi seperti ini permasalahan. Begitu, teman, ya. Ini bisa dipercaya karena bisa ataupun boleh tidak dipercaya, tapi memang kadang-kadang gini dong, kadang-kadang ya kita itu kalau nggak dipercaya itu terjadi, gitu. Kalau kita percaya ya mau tambah terjadi. Mendingan kalau udah nggak percaya sekalian, ya kan? Ya. Tapi yang membuat saya itu terenyuh ya, oke lah, meskipun dulu pernah ada permasalahan di antara keluarga. Nah, kondisi dengan sekarang kan sudah sangat kontras gitu. Iya, yang dulu serba ada, yang dulu berjuang mati-matian ya 180 derajat lah. 180 derajat lah. Ya betul, 180 derajat. Yang dulu ikut membesarkan sebuah perusahaan keluarga yang sekarang sudah besar, yang sekarang sudah istilahnya itu sudah memetik hasilnya gitu. Iya, benar-benar. Bapak merintis dari nol. Nah, ketika Bapak mengalami permasalahan seperti ini, tidak ada satupun ya nggak ada rasa terima kasih lah. Iya itu, iya. Padahal ya dengan ceritanya seperti itu saya juga mengeluarkan keringat ya. Mengeluarkan keringat sampai kalau udah kerja itu yang namanya kaos itu diharapkan dia keringat sampai meras itu keluar. Jadi peras itu. Iya, itulah yang nggak saya terima itu, ya itulah yang nggak terima itu. Jadi belum adalah yang belum bapaknya belum bisa menerima ya. Iya. Dulu saya kerja keras, dulu saya mati-matian, tapi sekarang nggak ada, Pak. Iya. Dinikmati semua, saudaranya kaya-kaya semua itu. Nggak ada imbalan balasan terima kasih sama betul. sekali. Bahkan sakit pun nggak ada yang sembuh. Iya, benar. Teman-teman, jadi memang terkadang ya keluarga itu menjadi
musuh terbesar kita Ya benar. dalam Kadang-kadang ya situasi tertentu Pak ya. keluarga kadang-kadang jadi musuh, teman orang lain jadi saudara. Ini Nah, itu fakta kata-kata itu dulu ada memang, tapi ya kenyataannya tahu ada loh. ini. Kadang-kadang sendiri mengalami. ya saudara itu saya bilang itu kan hubungan darah, itu aja saudara kan, satu keturunan di saudara. Bahkan orang lain pun bisa jadi saudara kalau sekarang. Oke. Pada keluarga itu biasanya ada sakit, itu memang sakit mas, bisa seperti itu sakit mas. Cuma ya apalagi lah kita sebagai manusia ya percaya aja kepada Tuhan. Mungkin ini Ya sudah mungkin ini sudah suratan saya, sudah takdir saya harus menjalani ya dengan ikhlas tulus lah, dengan bersabar, itu aja cukup lah. tinggal di tempat seperti ini. Nah Tidak bekerja ya tanpa penghasilan. maunya sih nah, suatu saat nanti kalau saya sembuh ya kerja lagi insya Allah. Kalau Tapi Tuhan memberi. Bapak mengalami seperti itu sudah berapa tahun Pak? Saya mengalami penyakit diabetes itu kurang lebih sekitar, kalau menikah sama istri saya itu udah belum meninggalkan rumah itu 2 tahun, jadi sekitar 12 tahun ya diabetes. Tapi yang parah ini 2 tahun setengah ini yang parah. 2 tahun setengah, 2 tahun setengah Ya, terakhir ini ya. terakhir ini parah. Sampai nggak bisa. Sampai nggak ngapa-ngapain bisa ya. berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kaki saya ini udah kelihatan tulang. Mau diamputasi. Nah, mau diamputasi tapi saya nggak membolehkan. Tapi alhamdulillah ya wis, dengan pertolongan Tuhan lah mulai Amin. agak sembuh. Nah mulai agak tinggal sedikit aja lah. Teman-teman, jadi mendengarkan kisah beliau ini ya, saya mulai merenung juga ini tentang sebuah kisah nyata dalam proses kehidupan ini, dimana apa yang terkadang kita tidak terbayangkan sama sekali Pak ya. Ya benar. Ketika kita masih berjaya, ketika kita masih berada, ketika kita masih sehat, terkadang sesuatu itu Nggak percaya lah. akan berbalik. Iya berbalik. Benar-benar di luar nalar kita. Ya itu sudah kendanya tau. Sudah kendanya. Yang Sudah kuasa udah kendanya. menghendaki begitu ya. Kalau misalnya kita percaya sih, kita punya udah garis hidup itu ada kan. Memang ada. Ya. Cuma kita kan sebagai manusia kan dikasih pikiran supaya berpikir gimana caranya. Betul. Masih ada kesempatan lah untuk merubah nasib, itu masih ada ya kita. Baik. Saya belajar banyak ini dari jenengan, dari apa yang terjadi dalam kehidupan jenengan. Nah ini untuk kedepannya Bapak masih punya harapan apa ini? Ataupun masih punya semangat untuk melakukan apa ini? Ya kalau saya kepinginnya sih segera sembuh dan bisa bekerja lagi lah. Sebagaimana mestinya Pak. Ya benar. Punya penghasilan, Ya. hidup normal lagi gitu. Mudah-mudahan jenengan selalu mendapatkan kesehatan, dipermudahkan segala kesulitannya, Amin. dan tetap semangat Pak tentunya. Ya benar. Amin. Bapak tinggal Kalau di putus tempat- asa, kalau putus asa. Tidak boleh Terus putus asa, asa ya. kita nggak boleh putus asa. Oke. Selagi masih nyawa, masih di badan, kita nggak boleh putus asa. Tetap semangat untuk Tetap menjalani semangat dan hidup. bersyukur Pak Ya bersyukur. dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan ya saya nggak memisahkan diri saya, enggak. Bahkan diabetes saya itu paling rendah itu 470 Gitu Pak ya. habis. Habis di sana udah nyala. Nah, 470 itu paling rendah saya. Hmm. Kadang-kadang kalau sudah tinggi ya 587 ya, kadang-kadang udah itu masih saya bisa bertahan mas ya, masih kuat, Iya, iya. masih bisa bertahan. Tapi kalau udah turun ya enak lagi, nanti ya tergantung pola makan toh. Nah ya udahlah. Iya. Nah, Baik, teman-teman, jadi sedikit cerita ya dari beliau ini tentunya bisa lebih membuka pemikiran kita yang positif ya tentang dunia ini, meskipun apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah menimpa kita, tentunya kita semuanya tetap satu ya, harus tetap bersyukur dengan apa yang diberikan kepada Allah. diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iya, Betul. benar. Dan yang membuat saya salut ya dengan beliau ini, meskipun mengalami kejadian yang seperti itu, kejadian yang menyakitkan, kejadian yang bikin menangis juga kalau kita rasakan gitu, tapi beliau tetap tegar menghadapi segala sesuatunya. Hidup sendirian
sakit dirasakan sendirian tanpa ada anggota keluarga yang benar-benar bisa memperhatikan, itu merupakan terkadang sakitnya itu melebihi dari sayatan silat, Pak. Nah, betul lah. Justru orang lain yang memperhatikan kita. Kenapa bukan Sama keluarga. mereka yang benar-benar ada hubungan dengan keluarga kita? Baik, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bincangkan ya dengan beliau ini bisa mendapatkan ataupun bisa mendatangkan ya sebuah pemikiran positif, sebuah pemikiran yang baik ya tentang apa yang ataupun tentang segala hal yang terjadi di dunia ini. Dan kalau matur nuwun Nggih. ngapunten ingkang kathah Nggih, menawi sami-sami. enten lepate. Nggih.